Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la ya'manu makrahu illa al-qaumul khasirun wa la yay'asu min rawhihi illa al-qaumul kafirun. Nahmaduhu subhanahu wa nashkuruh wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salatullahi wa salamuhu alaihi. Jemaah sekalian, para asatizah dan santri-santri, pada kesempatan kali ini insyaallah kami ingin mengajak diri kami pribadi dan hadirin semua untuk merenungi sebuah topik penting yang berkaitan dengan keselamatan iman dan masa depan akhirat kita. Topik ini kami ambil dari kitab Tauhid karya ulama besar abad ke-12 Hijriah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dalam bab yang ke-34. Beliau membahas ayat yang sangat menggugah hati dan menjadi peringatan keras bagi kita semua. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 99, "Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun." Yang artinya, apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Maka tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang yang merugi, orang-orang yang merugi. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil kaba'ir. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang dosa-dosa besar. Faqala, maka beliau pun bersabda, asyirku billah, syirik, wal ya'su min rauhillah, berputus asa dari rahmat Allah, wal amnu min makrillah, dan merasa aman dari makar Allah. Apa itu makar Allah, jemaah sekalian? Makar Allah bukan berarti tipu daya dalam artian manusia, tetapi maksudnya adalah hukuman Allah yang datang secara tiba-tiba kepada pelaku maksiat. Hukuman Allah yang datang secara tiba-tiba kepada orang yang terus-menerus melakukan kemaksiatan, namun ia merasa aman-aman saja. Inilah bahaya besar yang mengancam manusia. Perasaan aman dari azab Allah, namun mereka terus melanggar perintahnya, meremehkan syariatnya, dan bermaksiat di buminya siang dan malam, secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang ayat ini. Beliau berkata, dialah orang yang melakukan dosa, lalu Allah masih memberinya nikmat, tetap memberinya nikmat. Lalu orang tersebut pun berkata, kalau bukan karena Allah yang mencintaiku, tentu aku tidak akan diberikan semua ini. Artinya apa, jemaah sekalian? Dia merasa bahwa pemberian berupa kenikmatan itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepadanya, sedangkan ia masih terus dalam kemaksiatan. Padahal itulah yang dinamakan istidraj, jemaah sekalian. Istidraj, yaitu Allah menunda hukuman bagi pelaku kemaksiatan sambil tetap memberinya
kenikmatan duniawi agar ia terus tenggelam dalam kemaksiatan tersebut hingga datang, dan akhirnya datanglah azab Allah yang pedih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am, "Falamma nasu ma dzukiru bih," maka ketika mereka melupakan peringatan yang diberikan kepada mereka, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', kami bukakan kepada mereka segala pintu-pintu kenikmatan untuk mereka. Hatta idza farihu bima utu, sampai ketika mereka senang terhadap apa yang diberikan kepada mereka, akhadnahum baghtah, kami azab mereka secara tiba-tiba. Fa idza hum mublisun, maka seketika itu pun mereka terdiam, putus asa. Inilah pola azab Allah, teman sekalian. Pertama, diberikan peringatan. Jika masih tidak berubah, diberi nikmat yang melalaikan. Jika masih saya keras kepala, datanglah azab Allah secara tiba-tiba, tanpa tanda-tanda. Inilah orang yang merasa aman dari makar Allah. Itu orang yang mengira bahwa rezeki, jabatan, kenikmatan hidup, kenikmatan dunia, kenyamanan hidup adalah tanda bahwa Allah hidup padanya, sedangkan dia masih terus dalam kemaksiatan. Padahal Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka adalah mulut dan kemaluannya. Sayangnya banyak orang yang masih menghiraukan hal ini dan terus melakukan dosa tersebut sambil berkata, "Aku mah ngampun. Yang penting hati saya baik, masih ada di waktu untuk bertaubat. Besok, nanti." Memangnya kalian tahu? Memangnya dia tahu sampai kapan dia akan mati? Memangnya dia tahu apakah kematian akan datang secara tiba-tiba kepadanya? Tidak ada yang tahu kematian. Ya, ini semualah bisikan-bisikan setan yang membuat orang-orang merasa aman dari makar Allah. Bahaya-bahaya merasa aman dari makar Allah itu tadi, yang pertama, tidak tersentuh dengan nasihat. Kedua, tidak merasa butuh taubat karena merasa sudah aman. Ketika bermaksiat, merasa tidak ada musibah yang menimpanya dan terus menunda taubat. Ketiga, meremehkan dosa. Padahal dosa kecil jika dilakukan terus-menerus berkesinambungan akan menjadi dosa besar dan kehancuran baginya. Yang keempat, menganggap bahwa Allah itu hidup kepadanya, padahal sebenarnya ia sedang murka. Allah murka kepadanya. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah pernah berkata, salah satu hukuman terbesar bagi pelaku kemaksiatan adalah tidak disegerakan hukuman baginya. Kemudian orang tersebut mengira bahwa itu adalah rahmat kasih sayangnya dari Allah kepadanya. Padahal itu istidraj. An Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada Allah bi 'abdihi al-khaira ajjala lahu al-'uqubata fid dunya." Jika Allah menghendaki kebaikan untuk hambanya, niscaya dia akan menyegerakan hukuman baginya. Wa idza arada bi 'abdihi syarra, dan jika ia menghendaki keburukan bagi hambanya, amsaka anhu bi dzambi, Allah menahan atau menangguhkan
hukuman baginya atas dosa-dosanya hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, sampai ia pun dibalas diazab hari kiamat kelak. Jemaah yang berbahagia yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa rasa takut akan azab Allah merupakan sifat-sifat orang yang beriman, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an, walladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun inna 'adzaba rabbihim ghairu ma'mun, dan mereka yang takut terhadap azab Rabb mereka, sesungguhnya azab Rabb mereka itu tidak dapat dijamin selamat dari Quran surah Al-Ma'arij. Sebaliknya jemaah sekalian, merasa aman dari makar Allah merupakan sifat orang-orang kafir dan orang-orang munafik, sebagaimana yang disebutkan oleh tafsir tadi. Maka dari itu, marilah jemaah sekalian kita menjadi hamba yang takut kepada Allah, bukan karena berputus asa, tetapi penuh harap dan taubat. Maka apa yang perlu kita lakukan? Pertama, jangan merasa bangga dengan dosa meski tersembunyi. Kedua, jangan tertipu oleh nikmat dunia, karena bisa jadi itu jebakan. Firman Allah dalam surah Al-Anbiya, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, dan kami akan menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan sebagai cobaan. Jadi jangan menganggap bahwa cobaan ujian itu cuma musibah dan keburukan saja. Tetapi makanan enak, tempat refreshing yang enak, itu juga sebenarnya cobaan, ujian. Bagaimana kita menjadi hamba yang bersyukur dan terus memperbanyak amal soleh. Kemudian yang ketiga, jangan merasa aman dari makar Allah, karena tidak ada yang dapat menjamin. Terakhir, marilah kita menjadi hamba yang takut kepada Allah, bukan karena berputus asa. Jadi jangan sekali-kali kita terjebak dalam siklus salah, lalu putus asa, kemudian tidak mau bangkit dan berusaha. Allah itu Maha Pengampun. Tapi janji karena Allah Maha Pengampun, ya ditunda-tunda taubat. Ya, perbanyaklah istighfar dan taubat mengharapkan ampunannya. Marilah jemaah sekalian, kita jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk memperbaharui taubat kita kepada Allah. Karena kita tidak tahu apakah umur ini masih panjang ataukah pendek, apakah kematian akan datang kepada kita secara tiba-tiba atau secara tanda-tanda. Sebelum semua itu, marilah kita terus memperbaiki hubungan kita dengan Allah sebelum semuanya terlambat. Semoga nasihat ini dapat melembutkan hati kita dan menguatkan iman kita, dan kita mohon kepada Allah agar dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.